还不快逃！撤！杀！暴动者，杀无如此急着去送死吗？况且我连至尊骨都失去了2次。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian? Kolesterol aman kan? Setelah kemarin makan banyak daging kambing. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita Papang Xiahou episode terbaru, yaitu Perfect World episode 117. Yang mana pada Perfect World episode 117 ini menceritakan Xiahou yang membuat semua orang tercengang karena mampu mengukir namanya di pucuk prasasti Dewa Iblis yang bahkan mampu melampaui semua jenius dari alam atas. Dan bagaimana alur cerita selengkapnya? Jangan lupa like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Karena kelakuan batu ilahi yang mengubur kekuatan hukum di gua penjara hitam, di sini terlihat guntur yang terus menyambar di tempat itu. Melihat itu, para penjaga dari klan Jin pun dengan cepat bersatu untuk menekan kekuatan guntur dari bawah. Melihat semua penjaga sibuk, di sini Xiahou pun menggunakan hal tersebut untuk menuju penjara hitam. Dan di sini Xiahou langsung melepaskan semua orang yang dikerangkeng, dan Xiahou sengaja berniat membuat kekacauan besar di tempat itu. Bahkan di sini terjadi gelut-gelut antara tahanan yang ingin kabur melawan para penjaga dari klan Jin tersebut. Xiahou pun terus masuk demi bisa menyelesaikan misinya. Namun di sini Xiahou melihat Jin Changsheng dan langsung saja menghajar orang tersebut. Di situ Jin Changsheng heran karena Xiahou sudah mencapai ranah venerable di usia yang begitu muda, dan dia langsung bertanya siapa sebenarnya Xiahou ini. Xiahou pun bertanya kenapa pada saat itu Jin Changsheng berniat membunuh orang berlengan satu saat itu. Dan di sini Jin Changsheng masih bingung apa hubungan Xiahou dengan orang yang dimaksud. Namun tanpa banyak omong, di sini Xiahou kembali menghajar Jin Changsheng ini. 当日你为何要害那个独臂人？ 你是谁？如此年纪， Setelah terkapar, di sini Jin Changsheng mengaku jika dirinya punya selisih dengan orang yang dimaksud karena sebuah pil suci. Yang mana pada saat itu, ternyata kakek Xiahou ini memberikan pil suci tersebut kepada Ahman untuk dia telan. Melihat itu jelas saja Jin Changsheng tak terima dan berusaha membuat Ahman memuntahkan kembali pil tersebut. Namun di sini si Zongtian ini tetap melindungi Ahman ini meskipun Ahman adalah seorang pelayan. Jin Changsheng pun sangat marah karena merasa si Zongtian ini menyanyiakan pil tersebut dengan diberikan kepada Ahman. Karena ternyata fungsi pil tersebut adalah untuk membuat kultivasi seseorang meningkat pesat. Namun si Zongtian memberitahu jika awalnya pil tersebut dia siapkan untuk cucunya, yaitu Xiahou. Namun sayangnya sampai sekarang dia tak bertemu lagi dengan cucunya tersebut. Namun meskipun tak bisa dia berikan kepada cucunya, si Zongtian tak akan membuangnya dan menyerahkan pil tersebut kepada Gunung Pulau. Mendengar itu, Xiahou tak menyangka bahwa kakeknya sudah membawa pil itu begitu lama demi bisa menyelamatkan Xiahou saat itu. 我也绝不会将他。 爷爷为我准备的。 Di sini yang membuat Xiahou semakin kesal karena gagal mendapatkan pil itu, Jin Changsheng ini masih berusaha membunuh kakeknya saat di penjara hitam tersebut. Namun di sini tiba-tiba muncul beberapa orang lagi yang berusaha membantu Jin Changsheng ini. 玉将，便是死罪。 Di sini Xiahou melihat bahwa seorang membawa rumput 5 guntur, yaitu obat mujarab kuno yang mengandung guntur, yang mana batu ilahi tahu jika benda itu seharusnya adalah harta karun yang berasal dari kedalaman tambang. Di sini Xiahou pun bertanya di mana orang tua tersebut dan Ahman. Mendengar itu di sini salah satu orang teringat jika ternyata Xiahou lah yang menyerang dirinya dengan serangan lautan kesadaran sewaktu di kapal teleportasi. Dan sambil menyerang, di sini Jin Changsheng hanya memberitahu jika orang berlengan satu yang dia maksud sudah melarikan diri ke tanah berbahaya di Pulau Iblis dan mungkin sekarang sudah mati. 是你偷袭老子！ Di sini batu ilahi mengajak Xiahou lari karena dia tahu jika 4 orang yang sedang dihadapi Xiahou saat ini adalah 3 orang dengan ranah venerable dan 1 orang di ranah api ilahi.
Namun di sini Xiao menolak ajakan batu ilahi tersebut karena dia ingin sekali membalaskan dendam kakeknya tersebut. Namun di sini keempat orang tersebut langsung saja menyerang Xiao silih berganti. Batu ilahi pun bertanya bagaimana cara Xiao menghadapi mereka. Dan Xiao menjawab jika dia sudah menguasai teknik Xuani dan mengkonsumsi buah petir, maka dalam hal memanipulasi guntur, mereka semua lebih lemah dari Xiao. Di sini Xiao pun langsung menyerang orang yang membawa rumput 5 guntur tersebut, meskipun orang tersebut berusaha menyerang Xiao kembali. Namun dengan cepat Xiao merebut rumput 5 guntur tersebut ditambah dengan teknik guntur yang Xiao kuasai, yang mana hal tersebut membuat guntur dari langit langsung menyerang mereka hingga musnah. Melihat rumput 5 guntur tersebut adalah barang bagus, di sini batu ilahi langsung mengambilnya. Dan batu ilahi mengaku jika dirinya punya dunia kecil di perutnya yang dapat menyimpan banyak barang. Setelah itu, di sini Xiao dengan cepat melanjutkan terbang dan pergi menuju tanah berbahaya. Di tempat itu, terlihat petir menyampar tak henti. Dan Xiao sadar jika pasir dan batu di tempat itu semuanya mengandung petir. Maka dari itu Xiao memutuskan menggunakan kesempatan tersebut untuk memahami hukum guntur lebih dalam dan membiarkan dirinya tersambar guntur di tempat itu. Xiao pun melanjutkan menuju mercusuar api sambil berkata jika sepertinya butuh berbulan-bulan bagi para praktisi datang ke tempat itu untuk mengasah diri. Xiao pun terus terbang dan dia melihat sungai langit di situ dan mayat para dewa yang terlihat sudah lama berada di sungai itu. Xiao juga melihat jika ada seseorang yang sedang berusaha mengambil mayat dewa itu, karena siapa saja yang berhasil mengambil mayat dewa dari sungai itu, maka dia bisa mendapatkan warisan dewa itu secara lengkap. Namun terlihat guntur yang muncul dari bawah air yang langsung membinasakan orang tersebut. Di sini Xiao terkejut karena mengetahui ternyata sungai langit mengandung hukum guntur yang langsung menyerang orang tersebut. Dan Xiao juga mendengar ada orang yang berkata jika ternyata mayat dewa memang tidak begitu mudah untuk didapatkan dan mereka berniat pergi ke prasasti dewa untuk menguji kekuatan mereka. Mendengar itu di sini Xiao berpikir jika mungkin dia bisa menemukan keberadaan kakeknya di tempat itu. Di situ terlihat semua orang sudah berkumpul di prasasti dewa iblis untuk menguji kekuatan mereka. Namun di situ Xiao malah melihat sebuah selebaran yang menginformasikan jika kakeknya ternyata sedang menjadi buronan Gunung Bulau. Melihat dari ekspresi Xiao, di sini seseorang bertanya sepertinya Xiao pernah bertemu dengan orang di gambar selebaran tersebut. Namun di sini Xiao menyangkal dan mengaku jika dia hanya penasaran apa yang dilakukan orang di gambar itu, sehingga membuat klan jin di Gunung Bulau mengincarnya. Dan seorang lain menjawab jika orang di gambar tersebut mempunyai keturunan terbaik di alam atas ini dan menunjukkan kekuatan tak terkalahkannya. Dan ternyata di prasasti iblis tersebut sudah terukir paling atas nama orang tersebut yang ternyata adalah Jin Hao dan orang terkuat kedua adalah Jin Changsheng. Dan prasasti tersebut hanya menuliskan 3 juta nama praktisi terkuat saja yang bisa muncul di prasasti tersebut dengan bakat, potensi, dan kekuatan bertarung paling unggul. Dan seseorang yang bisa meninggalkan namanya pasti adalah jenius yang luar biasa karena 3 juta nama tersebut adalah akumulasi bertahun-tahun dari 3.000 negara. Di sini Xiao sadar jika ternyata meskipun para dewa tak bisa bertarung secara langsung di alam atas, namun bisa membandingkan kekuatan mereka melalui prasasti iblis tersebut. 300万，听起来多。 Di sini, satu orang langsung mencoba menguji kekuatan dirinya untuk mengetahui nomor berapa dia akan muncul di prasasti tersebut. Namun sayangnya, kekuatan dia masih lemah dan sedikit pun tak bisa mengukir namanya. Melihat itu, di sini satu persatu orang juga mencoba, siapa tahu kan mereka bisa masuk dalam 3 juta daftar nama tersebut. Namun sayangnya, semua orang yang mencoba tak ada satupun yang berhasil masuk ke dalam 3 juta daftar nama tersebut. Padahal mereka semua adalah keturunan dari berbagai klan terkuat di alam atas. 原来真的是如此。 Karena mereka sadar jika tak mudah bagi mereka membandingkan kekuatan mereka dengan orang dari 3.000 negara, mereka pun akhirnya pesimis dan memilih meninggalkan prasasti tersebut. Namun tidak dengan Xiao yang terlihat masih di tempat itu, dan dia pun maju perlahan menuju depan prasasti iblis itu. 竟然无一成功，都是各族嫡系传人。果然已无人再愿意尝试了。还是回去吧。
Xiao tadi mendengar jika prasasti tersebut bisa mengukir nama dengan 3 faktor, yaitu potensi, bakat, dan kekuatan bertarung. Sedangkan bakat dan potensi perlu memandurun ke dalam tubuh. Dan Xiao tak perlu menguji 2 hal tersebut karena dia sudah kehilangan tulang tertingginya. Maka dari itu dia hanya bisa mengandalkan kekuatan bertarungnya saja. 不过天赋签到，神碑可测战力，那就一测战力吧。 Di sini Xiao langsung menghantam prasasti tersebut yang mana membuat tempat itu bergetar hebat. Di sini prasasti tersebut bereaksi dan mulai memancarkan cahaya keemasan. Bahkan reaksi prasasti ini tak terduga karena mampu memecah langit. Di sini juga muncul bunga-bunga teratai yang langsung membawa Xiao ke puncak prasasti tersebut. Setelah sampai di atas, di sini Xiao mendengar suara yang menyuruh Xiao untuk mengukir namanya. Karena di alam bawah Xiao sudah menggunakan nama Hao Tian, di sini Xiao pun memilih nama Huang Tian untuk dituliskan di dalam prasasti tersebut. Dan ternyata nama Xiao ini berada di atas nama Jin Hao adiknya, bahkan berada di paling puncak. Semua orang pun terkejut dengan hal tersebut, bahkan berita ini langsung menyebar di seluruh alam atas. Saat semua orang tadi kembali untuk memeriksa siapa orang hebat itu, di sini Xiao sudah tak ada di situ. Bahkan tak hanya namanya saja yang diukir, namun terlihat patung samar berbentuk Xiao yang bertengger di puncak prasasti tersebut dengan bertuliskan nama Huang di atasnya. Semua orang terkejut karena nama asing ini bisa-bisanya melampaui Genui Squad dari klan Jin, yaitu Jin Hao dan Jin Chanseng. Sementara di Gunung Pulau, para tetua yakin jika orang ini bisa menjadi orang yang mengejutkan di akhir zaman karena bisa melampaui Jin Hao dan Jin Chanseng. Dan mereka berniat membunuh Huang ini jika mereka bertemu agar tak menjadi ancaman bagi dirinya dan klan lainnya. Sementara di luar tanah berbahaya, terlihat seorang nenek yang adalah pemimpin pemburu dari Gunung Pulau yang sudah berada di ranah api lahi bersama dengan beberapa orang pengawalnya. Dan ternyata tugas nenek tersebut adalah untuk memburu si Zongtian atau kakek Xiao ini yang ternyata masih hidup dan selalu berpindah tempat untuk menghindari perburuan dari Gunung Pulau. Dan pada Perfect episode 118 minggu depan, kita akan melihat Xiao yang menuju makam abadi untuk mencari keberadaan kakeknya. Namun dia bertemu dengan seorang yang juga memiliki kekuatan guntur, dan di sini mereka akan saling bertukar kekuatan. Dan itulah guys alur cerita Perfect episode 117 ini. Ternyata Xiao masih gigih ya di alam atas meskipun sudah kehilangan tulang tertingginya. Dan bagaimana kekuatan besar Xiao setelah bertukar kekuatan dengan orang yang dia temui, kita tunggu saja di Perfect episode 118. Akhir kata, jangan lupa cek darah tinggi kalian dan kolesterol, gegara makan kambing kurban kemarin, dan see you next episode.